Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari LKTI Squad, beranggotakan di sebelah kiri saya Muhammad Farid sebagai ketua tim, dan di sebelah kanan saya Kartina sebagai anggota 1, dan saya sendiri Nadia Preni Sumardi, anggota 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perbandingan berbagai sumber enzim L-asparaginase sebagai dasar pengembangan obat kanker leukemia berbasis bioteknologi. What is enzim L-asparaginase? Enzim L-asparaginase merupakan enzim yang menghidrolisis L-asparaginase menjadi asam spartat dan amino. L-asparaginase dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker yang bekerja dengan cara menghambat sintesis protein sel kanker tanpa merusak sel normal. Pemanfaatan enzim L-asparaginase sebagai obat kanker leukemia sangat berpotensi untuk dikembangkan melalui bioteknologi. Enzimatik efektivitas dari enzim L-asparaginase berbeda tergantung dari sumbernya. Tempat atau asal asparaginase dapat ditemui pada jaringan hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme, bakteri, fungi, dan hamir. Pemanfaatan lanjut dalam bidang medis enzim asparaginase telah digunakan untuk terapi penyakit kanker pada anak-anak. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bioteknologi hadir untuk membuat obat kanker leukemia berbasis bioteknologi. Yang kedua, bagaimana perbandingan kualitas setiap sumber enzim L-asparaginase. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui peran bioteknologi untuk menyediakan obat kanker leukemia berbasis bioteknologi. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan kualitas setiap sumber enzim L-asparaginase. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat praktis. Manfaat praktis karya tulis ini dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan obat kanker leukemia berbahan dasar enzim L-asparaginase yang terdapat dari berbagai sumber. Manfaat teoritis karya tulis ini dapat dijadikan berbagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, terutama peneliti yang relevan dengan penelitian ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, tinjauan pustaka yang meliputi leukemia, asparagin, dan potensi L-asparaginase. Leukemia merupakan pertumbuhan tidak terkendali dari sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tapi secara berlebihan. Biasanya dalam mengobati kanker leukemia akan dilakukan dengan metode terapi atau kemoterapi. Akibat yang ditimbulkan dari pengobatan kemoterapi ini yaitu adanya kerusakan jaringan normal yang bersifat akut atau kronis. Kebanyakan efek samping akut yang timbul seperti mual, muntah, alopecia, dan penekanan sumsum tulang. Sedangkan efek samping lambat yang terjadi berbeda-beda dan termaksud pulmonary fibrosis, neuropati, dan nefropati. Penggunaan obat yang lebih sehat dibandingkan kemoterapi masih sangat terbatas. Dengan efek samping yang ditimbulkan oleh kemoterapi, maka dari itu bioteknologi hadir dalam memberikan solusi untuk pengobatan penyakit leukemia melalui sistem enzim, yaitu menggunakan enzim L-asparaginase, di mana enzim L-asparaginase memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan kanker leukemia dan sejenisnya karena sifat dari kanker tersebut yang menggunakan asparagin dalam pembelaan selnya. Sehingga keberadaan enzim L-asparaginase dapat menghambat penyebaran sel kanker dalam sel dengan cara mengubah bentuk molekul dari asparagin itu sendiri.
Asparagin itu sendiri merupakan gula reduksi pada pangan berbahan baku karbohidrat, dapat membentuk akrilamida bila dipanaskan dengan suhu tinggi hingga mencapai 120 derajat Celcius. Dapat kita lihat pada tinjauan pustaka ini ada gambar molekul dari asparagin itu sendiri. Dan dapat kita lihat pada gambar di sampingnya ada mekanisme kerja dari enzim L-asparaginase. Metode penelitian dari LKTI kami yaitu meliputi pengumpulan data serta hasil dan pembahasan yang diambil dari jenis penulisan dan analisis data. Pengumpulan data meliputi library research yang merupakan metode penulisan dengan menggunakan objek kajian penelitian yang berfokus pada pustaka-pustaka, di mana pada penelitian ini kami menggunakan 3 jurnal sebagai acuan dalam pengembangan enzim L-asparaginase. Setelah itu ada jenis penulisan, di mana penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan 2 jenis penulisan data, yaitu meliputi penulisan kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Yang kedua ada penulisan menggunakan kuantitatif, yaitu jenis data yang berbentuk numerik atau sistem angka. Penulisan karya tulis ini diperoleh sesuai fakta yang terjadi di penelitian serta memiliki data berupa angka atau numerik. Setelah itu ada analisis data, di mana teknik dan analisis data yang digunakan yaitu adalah teknik deskriptif yang diambil dari 2 jenis penulisan data, yaitu ada analisis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi data-data secara numerik yang kami peroleh dari ketiga jurnal tersebut. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana pada karya tulis ini mencakup penggabungan teori, fakta, data, kajian pustaka, serta dokumentasi sehingga dapat menjadi landasan dalam penulisan karya tulis ini. Kerangka berpikirnya dapat dilihat pada diagram alir di samping, yaitu estimasi kerja enzim dan uji sel kanker, serta karakterisasi terhadap pH dan suhu pada ketiga jurnal tersebut menjadi perbandingan dalam penyusunan LKTI kami, meliputi kualitatif dan kuantitatif. Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah analisis deskriptif dari uji kuantitatif dan kualitatifnya. Dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui perbandingan berbagai sumber enzim L-asparaginase dari ketiga jurnal tersebut, dan kita dapat mengetahui potensi enzim L-asparaginase untuk menghambat sel kanker leukemia. Dari analisis kuantitatif dan kualitatif tersebut dapat menjadi sumber informasi untuk mengembangkan obat kanker yang lebih baik dengan berbasis bioteknologi enzimatik. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Baik, pada slide di sini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pada slide pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang gambaran umum potensi enzim L-asparaginase. Nah, potensi enzim L-asparaginase ini dibagi menjadi 2, yaitu potensi di bidang pangan dan potensi di bidang kesehatan. Di bidang pangan, enzim L-asparaginase dapat digunakan sebagai penghambat pembentukan senyawa akrilamid dalam bahan pangan, yang biasanya bahan pangan tersebut adalah bahan pangan yang melalui proses penggorengan seperti kentang atau ubi. Nah, senyawa akrilamid pada bahan pangan yang digoreng itu dapat menyebabkan penyakit kanker sekitar 2% setiap tahunnya dalam bentuk monomer dari akrilamid yang dapat menimbulkan racun dalam tubuh. Sedangkan di bidang kesehatan, senyawa enzim L-asparaginase dapat dimanfaatkan sebagai obat yang diaplikasikan dalam menyembuhkan penyakit kanker leukemia. Nah, kanker leukemia di dalam tubuh menggunakan senyawa asparagin untuk proses pembelahan selnya.
Nah, adanya enzim L-asparaginase yang dikonsumsi dapat menjadi penghambat pembentukan enzim L-asparaginase sehingga sel-sel kanker leukemia pertumbuhannya dapat berhenti. Proses kerja dari enzim L-asparaginase ini bekerja dengan menghidrolisis enzim L-asparaginase yang berada dalam tubuh manusia menjadi senyawa asam aspartat dan amoniak. Nah, ketika telah berubah, enzim sel kanker leukemia itu tidak akan bekerja lagi. Baik, pada slide kedua di hasil dan pembahasan, di sini kita membahas tentang perbandingan karakteristik enzim L-asparaginase dari segi suhu dan pH. Nah, berdasarkan ketiga sampel di sini yaitu bawang putih atau Allium sativum, fungi endophyte, Liscorperium esculentum pada tanaman tomat dan bakteri Bacillus valensis, berdasarkan ketiga jenis penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pH pada fungi endophyte Liscorperium esculentum pada tanaman tomat memiliki nilai suhu tertinggi yaitu 40 derajat Celcius dengan aktivitas enzim sebesar 132 unit per mili. Pada tanaman bawang putih dan bakteri Bacillus valensis, di sini mereka memiliki aktivitas suhu optimum yang sama yaitu 30 derajat Celcius dengan nilai aktivitas masing-masing 1420 unit dan 7,8 unit. Suhu optimum yang lebih tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk dikembangkan sebagai obat-obat karena tidak mudah rusak ketika proses pembuatan obat. Nah, di sini hampir semua enzim L-asparaginase yang telah diisolasi kecuali dari bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim, mereka memiliki tahap pemurnian memiliki range suhu di antara 37 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Pada slide terakhir, hasil dan pembahasan. Di sini kita akan membahas tentang uji terhadap sel kanker leukemia dengan menggunakan ekstrak enzim dari sampel rimpang kunyit putih atau Curcuma manga terhadap sel kanker leukemia tipe K562. Nah, sel kanker leukemia tipe K562 ini merupakan sel kanker yang digunakan untuk proses uji terhadap ekstrak-ekstrak untuk mengetahui proses penghambatannya terhadap sel kanker. Di sini ada dua foto yaitu foto setelah dan sesudah ditambahkan perlakuan enzim L-asparaginase. Nah, berdasarkan gambar menunjukkan perubahan signifikan antara pertumbuhan sel kanker leukemia di lingkungan yang tidak ada enzim L-asparaginase dan ada enzim L-asparaginase. Di sini kita bisa mengetahui bahwa rimpang kunyit yang memiliki ekstrak enzim L-asparaginase mumpuni terhadap proses penghambatan sel kanker leukemia tipe K562. Kesimpulan, enzim L-asparaginase memiliki potensi yang sangat besar dikembangkan sebagai obat kanker leukemia berbasis bioteknologi enzimatik. Pengembangan bioteknologi enzimatik berbasis enzim L-asparaginase tidak terbatas di obat kanker, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai reproduksi akrilamid senyawa di bidang industri pangan. Enzim L-asparaginase yang memiliki potensi terbesar ada pada tanaman bawang putih atau Allium sativum dengan aktivitas pH optimum sebesar 8,6 dan suhu optimum sebesar 37 derajat Celcius pada aktivitas enzim besar dari 1400 unit atau ml, dan aktivitas enzim terkecil ada pada bakteri Bacillus valensis dengan aktivitas pH optimum sebesar 6,5 dan suhu optimum sebesar 37 derajat Celcius pada aktivitas enzim besar dari 7,8 unit atau ml. Enzim L-asparaginase yang diisolasi dari rimpang kunyit putih memiliki potensi besar dalam menghambat perkembangan kanker leukemia. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
me.